Terima kasih banyak Tuhan atas perkenananmu dalam hidup kami, di mana Engkau memberkati kami, sebagaimana kami boleh ada Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memimpin ibadat sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, lewat anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Mahes. Iya, sama. Yang berikut kamu diajak Kak Moren. Salam. Oke, Kak Moren, nanti sebentar kamu mau menyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya, tapi sebelum itu Kak Moren tanya-tanya, ada sudah cinta Yesus belum? Silakan Kak Moren. Iya, baik adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Baik, Kak. Baik. Iya. Semua hari ini ada sukacita kok. Ada yang marah-marah. Sebelum ikut sekolah ada yang marah-marah. Kore. Sukacita, Kak. Chelsea, siapa le? Oli, Mario, Yosi. Ada kok yang marah-marah tadi sebelum ikut ibadah. Ada yang marah-marah. Mama bilang ikut ibadah, so dia masih marah-marah sama ikut. Atau sama sukacita? Sukacita. Kenapa semua sukacita ya? Rehan. Kenapa Korean sukacita? Ikut sekolah minggu walaupun online. Kenapa? Kasih alasan, harus kasih alasan. Kenapa bisa? Karena Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan menjaga kita. Kenapa Chelsea? Alasan dari Chelsea duluan. Maksudnya kenapa kok Chelsea sukacita ikut sekolah minggu? Karena dengar firman Tuhan, Kak. Karena dengar firman Tuhan. Kalau Yosi? Yosi belum aktif kali kan? Oh, Holly. Mario. Kasih alasan dong kenapa kok selalu rajin ikut ibadah online, selalu sukacita, kenapa? Karena apa? Karena memuji Tuhan, Kak. Karena memuji Tuhan. Iya. Kalau semua punya alasan yang sama, karena memuji Tuhan. Berarti kalau memuji Tuhan, berarti semua apa? Sayang dan Tuhan Yesus Kosonde. Sayang. Iya. Berarti anak-anak punya kerinduan tuh karena sangat cinta dan Tuhan Yesus atas kasih karunia, atas kesempatan yang diberikan kepada adik-adik, makanya semua rela untuk ikut ibadah online setiap minggu, ya, walaupun ini lewat dari rumah, ya, tetapi adik-adik tetap bersemangat. Semua itu karena alasan yang paling kuat tuh karena semuanya cinta dengan Tuhan Yesus. Baik, kita akan angkat satu pujian yang tadi Kak Budi sebutkan bahwa Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Masih ingat itu lagu atau jangan sampai lupa. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus.
ini Rehan, yang ketiga Yosi, yang keempat Mario dan Holly, yang kelima Yosi. Silakan berurut-urutan sesuai urutan yang kebudi dikasih. Silakan menghafal, jangan terlalu cepat supaya kakak dong bisa dengar adik-adik suara dengan baik. Oke, silakan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, terima kasih. Yang berikut. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, terima kasih. Yang berikut lagi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, yang berikut lagi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, Holly pun kakak. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki. Oke, sip. Yang paling terakhir, silakan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, terima kasih banyak-banyak adik-adik. Adik-adik dong pintar-pintar walaupun sudah 2 minggu, tapi ternyata adik-adik dong masih bisa hafal dengan baik. Keren, keren. Tepuk tangan buat semua, ayo. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sekarang kakak mau ajak ketemu semua, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Di sini kamu diminta kesempatan. Karoni ada kok, Karoni? Oke, kalau Karoni mungkin dalam perjalanan menuju ke sini, tidak apa-apa. Kamu dikasih kesempatan Kakak Mahes. Kakak Mahes berdoa ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Mahes. Oke, Kak. Ada lagu kok, Kak? Dia punya lagu. Ini kusiapkan hatiku Tuhan. Oke, baik. Adik-adik. Adik-adik dong tahu? Atau ketong ganti sah. Itu mungkin lagu lama ada yang tahu. Ketong ganti dengan ku ingin dengar cerita. Oke. Bisa ya Kak Mahes ya? Bisa. Oke, silakan Kak. Oke, adik-adik yang terkasih, semua siapkan hati, katong akan berdoa, tapi sebelum katong berdoa, mari kita angkat satu pujian, ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah ceritaku tetap tinggal di hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi dan semua sikap doanya mana tadi? Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal hatiku sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami hingga saat ini Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan
firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi bekal kami untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati yang pembawa firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Ini doa kami Tuhan, lewat anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Mahes. Adik-adik semua, shalom. Salam, Shalom, Kak. adik-adik. Salam, Kak. Punya pembacaan hari ini terambil di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Abu dikasih kesempatan semua untuk membaca bagi kita. Matius berapa, Kak? Matius pasal 5, Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah dapat, nanti Kak Budi tunjuk ayat yang ke-13 itu Chelsea, ayat yang ke-14 itu Rehan, ayat yang 15 itu Mahes, Kakak Mahes pengadik. Ayat yang 16 itu Holly dan Mario. Silakan. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lanjut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki. Kemudian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke, lanjut. Ayat 16 tadi Mario dan Holly. Mario, Holly dan Yosi sekalian rame-rame. Ayat 16. 1, 2, 3. Kasih aktif suara dulu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik semua. Di kesempatan pagi ini, Kak Budi sebelum mulai bercerita, Kak Budi mau tanya-tanya tentang apa ya? Adik-adik pernah lihat barang-barang apa yang bisa menghasilkan terang? Ayo, ini karena suhu besar-besar semua. Ya. Ada yang kelas 2, kelas 3. Lampu, Kak. Lampu, oke. Lampu pertama, yang kedua. Lentera. HP, Lentera, Kak. yang ketiga. Lilin. Lilin, yang keempat. HP. HP bisa, yang kelima. Senter. Center, yang keenam. Apa lagi? Siapa bisa? Ayo, ayo. Yang sementara ketemu ada sementara nih. Obor. Obor bisa. Ayo, siapa lagi? Yang sementara nih ketemu di siang hari nih adik-adik. Matahari. Iya, matahari. Matahari penerang tuh sangat-sangat amat sangat terang. Nah, itu benda-benda yang bisa menghasilkan terang. Nah, adik-adik. Terus yang berikut, siapa yang pernah makan sayur? Saya. Pintar-pintar makan sayur semua. Kalau anak-anak yang pintar makan sayur tuh nanti dong punya mata tuh bagus. Dong pandai pakai kacamata karena vitamin A. Jadi dong mata tuh
kuat. Nah, sama kayak Oli ada bikin mata begitu. Mata tuh bagus. Jadi anak-anak kalau pintar makan sayur tuh pintar, sehat, apalagi untuk matanya bagus. Nah, adik-adik, Kak Budi mau tanya tentang sayur nih. Siapa yang pernah makan sayur tapi dia mama lupa taruh garam? Saya. Nah, oke. Apa yang adik-adik rasakan ketika makan sayur? Sana ada Tawar. rasa. Mungkin kalau mama tumis pakai bawang, pakai minyak, mungkin ada rasa bawang-bawangnya, tapi kayak rasa kayak kurang Iya, Kesan Kak. enak. Ya. Tapi ketika kalau pakai garam, garamnya pas, pasti rasanya apa? Enak, Kak. Enak. Atau siapa yang paling senang makan kalau dibanding ikan air laut dan ikan air tawar, adik-adik paling senang mau yang mana? Ikan air laut. Ikan laut, rumah di tepi pantai, nah pasti semua suka ikan laut. Kenapa suka ikan laut? Dia lebih enak. Dia lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena lebih asin, Kak. Karena ada asin-asinnya. Itu tuh yang gak boleh mau tahu. Ada yang tahu soalnya kalau garam tuh terbuat dari apa? Dari laut. Air laut, Kak. Dari air laut. Siapa yang pernah lihat orang kasih kering air laut dan jadinya garam? Saya, Kak. Ya, jadi kalau air laut tuh ditaruh dalam sebuah wadah yang horizontal, yang luas, terus dia punya ketebalan air, kedalaman air itu mungkin sebegini, tipis-tipis saja segini. Lama-lama dia akan kering, akhirnya menjadi kristal-kristal garam. Nah, itu proses terbentuknya garam dari air laut. Atau juga ada yang masak. Jadi do ambil air laut di pantai, dong ambil dengan ember, dong taruh di wadah yang besar mungkin kayak drum begitu, dong taruh dengan kayu api, dong masak dia masak, akhirnya sampai menjadi kering dan menjadi kristal. Kristal ya, kristal garam itulah yang ketong hasilkan, itu yang ketong sering konsumsi menjadi garam. Oke. Tadi Kak Budi tanya dua hal. Yang pertama tentang benda-benda yang menerangi. Tadi ada yang sebut bilang HP toh. Jadi malam-malam kalau zaman sekarang kalau malam-malam ini listrik mati, apa yang paling cari pertama? HP, Kak. Oh, nah, HP di mana? HP di mana? Desa di semuanya lah, apalagi pakai dia punya senter seperti Kak Budi ada kasih begini. Ini kalau malam-malam pasti terang, iya. Malam-malam pasti terang. Atau kalau zaman dulu Kak Budi masih kecil tuh, kalau belum ada HP, mungkin kita pakai lampu gas atau pakai lampu pelita atau orang Kupang biasa bilang TOE. Nah, kita pakai itu. Zaman sekarang juga masih begitu. Kadang-kadang Kak Budi pun bapak, handphone opa, yang suka bikin pelita. Jadi kalau kadang-kadang listrik mati, taruh pelita di luar. Cuman kalau pelita biasa ada asap-asapnya, jadi kita suka taruh di dalam rumah. Nah, itu contoh-contoh benda penerang. Nah, adik-adik, kalau seumpama lampu, tetapi ketong kasih menyala, taruh di kolong tempat tidur. Itu ada guna, Sonde? Tidak. Kenapa Sonde ada guna? Lampu ketong kasih menyala, tapi taruh di kolong tempat tidur. Kenapa dia Sonde berguna? Karena cahaya ketutup. Iya, karena cahayanya tertutup dengan tempat tidur. Harusnya lampu itu ada posisinya di atas. Siapa yang di rumah di lampu taruh di bawah lantai? Karena ada toh? Karena ada pasti lampu itu bapak dong suatu kandung taruh di atas di plafon terangi ke bawah. Ya. Atau ada di tempat yang agak tinggi, mungkin di tembok tapi agak tinggi.
Atau biasa di luar mungkin ada digantung di pohon atau biasa gantung di tiang listrik. Jadi kalau lampu fungsinya untuk penerangan, tapi kalau taruh di kolong tempat tidur atau mungkin sembunyi itu sudah ada guna. Jadi lampu itu harus taruh di bagian yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, zaman sekarang tuh lampu, kalau di zaman yang tadi kotong baca tuh adik-adik, di situ bilang kalau lampu, di situ dibilang harus diletakkan di atas kaki dian. Kaki dian itu tempat untuk menaruh pelita. Waktu zamannya Tuhan Yesus tuh ada kaki dian, mungkin dia bentuk seperti ini. Nah, di yang begini, yang ini dong, ini tempat untuk taruh lampu. Jadi orang akan melihat cahayanya yang datang dari pelita itu. Oke. Terus kalau garam subeli mahal-mahal, tapi pada saat masak sayur sonde pakai, itu baik kok sonde? Tidak baik. Itu baik, itu harusnya garam itu dipakai untuk memasak. Oke. Hubungan antara pelita atau lampu yang terang dengan garam itu tuh sama kayak ketong anak-anak Tuhan, adik-adik. Sama kenapa ya kebun? Masuk ketong sama di lampu, masuk ketong sama di garam. Mama masak sayur terus taruh ketong di dalam, kan tidak mungkin. Tetapi adik-adik, yang dimaksud dengan cahaya atau terang, yang dimaksud dengan garam itu adalah ketong punya apa? Siapa tahu? Ketong punya apa? Kita. Ketong punya apa? Perbuatan. Lampu, perbuatan. Itu sama ke mana? Contoh, kamu dikasih contoh. Di sekolah, atau mungkin di tempat bermain lah. Anak-anak dong semua ini tukang memaki. Terus tiba-tiba Adi Niki datang. Adi Niki bilang, weh, song tuh, boleh bermaki. Anak-anak Tuhan yang baik itu boleh bermaki. Om baik-baik, kalau bosnya mau manggil dengan kawan, om yang baik-baik, terus seperti maki-maki. Nah, Kak Budi mau kasih tahu, kalau yang anak-anak yang suka maki-maki itu anak-anak yang masih hidup dalam kegelapan. Kalau Niki yang suka supaya soalnya maki-maki itu sudah hidup di dalam Terang. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau ketong anak yang baik, anak yang menuruti firman Tuhan, anak yang rajin sekolah minggu, itu artinya ketong anak-anak Baik. terang. Anak terang. Anak-anak terang tuh anak-anak yang bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak yang lain. Tapi kalau ketong pemalas sekolah minggu, pasti kau bisa jadi contoh. Tapi Kak Budi di sini terima kasih buat Chelsea, terima kasih buat Kamais Pak Ade. Kamais Pak Ade nama siapa ya? Nama Eka, Kak. Eka, terima kasih buat Eka, terima kasih buat Chelsea, terima kasih buat Holly dan Mario, terima kasih buat Yosi, terima kasih buat Rehan dan Niki yang setiap hari Minggu sekolah minggu. Tepuk tangan buat semua. Yosi, Kak. Yosi, iya, Yosi juga. Apalagi Yosi, Yosi itu biasa awal-awal dia join duluan. Kalau Zoom sudah buka dia join duluan. Apalagi semua. Jadi ketemu semua nih harus bisa menjaga ketemu pun terang. Ingat toh, harus jaga ketemu pun terang. Supaya ketemu terang itu boleh padam. Terang itu maksudnya apa? Terang itu artinya ketemu sekarang sekolah minggu nih. Ketemu sudah jadi anak sekolah minggu yang baik. Ketemu harus jaga terus. Supaya boleh malas. Kalau malas nanti ketemu gelap kembali. Jadi contoh seperti itu. Nah, kalau ketemu rajin sekolah minggu, apa yang kita harus lakukan supaya ketemu terang tuh terang untuk orang yang lain? Caranya apa? Siapa tahu? Caranya apa? Bagaimana supaya ketemu terang tuh juga bersinar kepada orang lain? Caranya apa? Jadi posisi semua nih ada lampu yang namanya Chelsea, lampu namanya Holly dan Mario, ada lampu namanya Yosi, nama Eka, Rehan, Niki.
Semua ini lampu-lampu, Kak Budi, Kak Roni, Kak Moren, Kak Mahes, karena semua ini mungkin lampu-lampu. Ini lampu ini harus ke mana supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ayo. Baik. Harus baik. Atau harus bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu sumbernya dari mana? Alkitab. Sumbernya dari firman Tuhan. Sumbernya dari Alkitab. Makanya setiap minggu tuh adik-adik di gambar yang ini nih, adik-adik lihat ke sana deh. Gambar yang ini nih. Ini gambar apa dia? Alkitab. Nah, terus di atas apa? Di atas tuh gambar apa? Kaca pembesar. Kaca pembesar. Nah, kaca pembesar. Nah, itu artinya sekolah minggu yang kita lakukan selama ini harus bersumber dari Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Kaca pembesar untuk supaya kita lihat betul-betul. Kita jangan lihat kabur-kabur, tapi kita harus lihat dengan jelas. Walaupun adik-adik kalau baca Alkitab sudah pakai kaca pembesar, karena ada mat orang bagus-bagus. Apalagi tadi bilang suka makan sayur. Nah, tetapi di situ tuh maksudnya ini gambar nih, maksudnya kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Atau mungkin sama kayak gambar yang ini adik-adik. Ini gambar apa coba? Sabar Kak Budi kasih spotlight Kak Budi muka ya. Ada dilihat Kak Budi muka. Nah, yang ini nih. Ini ada gambar apa? Ini siapa? Anak-anak. Ada Anak-anak sekolah minggu. Iya, ini artinya anak-anak yang dong berusaha untuk lihat, dong berusaha untuk selalu melihat yang ada di sekolah minggu. Kalau yang tadi itu Alkitab sebagai sumber kita punya sekolah minggu, yang ini kita harus terus berusaha untuk mengikuti sekolah minggu walaupun dalam keadaan online. Nah itu kita harus jaga ketepun terang, kita harus jaga baik-baik ketepun terang. Caranya yang lain adalah ketong terus berbuat baik, walaupun kadang-kadang orang jengkel dengan ketong, orang berniat jahat kepada ketong, orang mau bikin susah ketong, orang iri dengan ketong, tapi ketong harus terus berbuat baik. Bahkan ketong harus mendoakan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau orang marah kepada ketong, kalau ketong marah balik kepada dong, berarti ketong menjadi gelap. Iya. Kita akan menjadi gelap. Contoh Kak Budi pun pintu jendela nih Kak Budi tutup, pasti Kak Budi muka nih ada sudah pelia, pasti gelap, pasti tapele. Kak Budi berhalang begini saya agak suram. Tapi kalau begini pasti agak sedikit lebih terang. Ini Kak Budi sudah pakai lighting, Kak Budi pakai cahaya biasan dari matahari dari luar. Nah, adik-adik, jadi seperti yang tadi Kak Budi bilang, kita harus menjadi anak-anak terang itu adalah kita harus terus berbuat baik. Berbuat baik datangnya dari mana? Dari Alkitab. Dari firman Tuhan, jangan lupa dari firman Tuhan. Berbuat baik datangnya dari firman Tuhan. Nah, berbuat baik datangnya firman Tuhan, siapa mau kasih contoh? Berbuat baik seperti apa, ayo? Kamu kasih contoh. Saling sayang. Ya? Saling sayang, Kak. Saling sayang. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling menolong. Saling menolong. Nanti Kak Budi mau tanya, Kak Budi ini saudara satu ada baru datang. Saling menjadi terang itu seperti apa? Siapa lagi? Saling mengasihi, saling menolong. Apa lagi? Oke, di sini Kak Budi kasih contoh ya. Di sini ada 4 contoh. Mana yang menjadi contoh anak-anak terang? Nanti Kak Budi baca habis baru adik-adik ini jawab ya. Memukul, mengasihi, mengejek, atau bermain bersama? Mengasihi. Mengasihi. Apa lagi yang tadi? Bermain bersama. Bermain bersama. Yang tadi boleh diikuti apa? Memukul. Dan Mengejek.
Ngejek. Oke. Eka pun kakak bantu Eka, nah, makanya Eka jawab terus. Tidak apa-apa. Kan Kamais itu guru sekolah minggu, jadi wajar Mas harus bantu ketawa. Oke adik-adik, di sini adik-adik mulai paham tentang bagaimana menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang tuh anak-anak yang kemana? Anak-anak yang jadi Anak-anak yang baik. Kalau anak-anak yang ini tukang pemaki anak terang kosan. Tidak, Kak. gelap. Kalau ada lihat Karoni pemuka tuh kira-kira Karoni ini anak gelap, anak terang. Terang, Kak. Ya. Kenapa Karoni anak terang? Karena Karoni sampai sekarang masih setia menjadi guru sekolah minggu. Kamais itu anak terang kosan deh. Terang, Kak. Terang. Pokoknya Eka yang tahu. Main anak apa? Eka yang tahu. Kalau ini Niki anak terang kosan deh Rehan. Anak terang. Anak terang. Kalau Perwira dan Rizky anak terang kosan deh Chelsea. Terang, Kak. Oke. Kalau siapa lagi? Mario de Yosi. Kalau Yosi anak terang kosan deh Mario. Anak terang, Kak. Kalau Holly? Anak terang. Nah sekarang kamu ditanya Holly, kakak Mario tuh anak terang. Anak terang. Anak terang kok anak gelap? Terang. Anak terang itu artinya anak-anak yang melakukan perbuatan apa? Yang baik. Perbuatan yang baik. Nah sekarang pas Kamoren pemuka ada muncul tadi itu. Kamoren. Nah, Kamoren ada sebentar kerja ada, tapi Kamoren ada ikut sekolah minggu juga. Kamoren ini anak terang, anak gelap. Terang. Ih, Kamoren punya baju warna hitam tuh gelap tuh terang. Terang. Iya, walaupun ketemu baju warna hitam, merah, putih, apapun, tapi kalau ketemu anak perbuatan baik, ketemu pasti anak Terang. Oke, tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan juga untuk Kamoren, tepuk tangan juga untuk Kamais, Karoni, dan kakak-kakak guru sekolah minggu semua yang masih setia menjadi anak-anak terang. Tapi ini, Eka kasih tahu Karoni dulu. Kasih kurang Karoni tentu sedikit dulu. Ketemu Kamoren, Karoni muka lama-lama kok takut. Nanti kurang ganti. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita dengar cerita tentang garam dunia dan terang dunia. Jadi kalau ketong sudah punya sifat yang baik, ketong harus bisa salurkan ketemu sifat yang baik ini kepada teman-teman yang lain. Contoh seperti sayur. Kalau sayur hanya taruh garam sedikit saja, dia rasa soalnya ada. Tapi kalau garam secukupnya, pasti dia akan berbaur di seluruh bagian sayur dan ketong pasti makan. Enak sekali. Atau ketong goreng ikan kalau sampai pakai garam sedikit pasti enak. Tapi ketika ketong taruh garam secukupnya, pasti ikannya ketong makan, bisa tambah-tambah. Apalagi ikan segar yang baru pancing. Mana ini Yosi mana? Yosi. Apalagi Yosi Bapak baru ambil dari ini apa? Lampara. Pulang segar-segar langsung goreng, itu enak mati. Apalagi sama kayak biasa Rehan dengan Ren, opa biasa pancing. Ren, opa pancing. Ikan kadang-kadang masih hidup adik-adik. Ren pun kakak dong goreng di tacu, ikan mati. Bayangkan ikan yang begitu segar, taruh garam sedikit pasti enak. Nah, omong ikan goreng, omong sayur enak, siang-siang begini pasti ketong rasa lapar. Sangat lapar. Oke adik-adik. Untuk itu, kawan-kawan yang lain di luar tuh juga lapar. Dong mau ketemu sifat-sifat yang baik, mau jadikan contoh. Untuk itu, ketong juga harus memberikan contoh yang baik untuk dong. Anak sekolah minggu, jadi dong tahu. Nih, Kabudi, yang biasa rajin sekolah minggu itu siapa? Chelsea Tunggal, Mario Manefe, Oli Manefe, Yosi Manefe, Rehan Nenobais, Niki Nenobais, Eka Haba, siapa lagi? Perwira Hani, Rizky Hani, siapa lagi? Teman-teman yang lain yang rajin sekolah minggu dong. Nah, kalau sudah tahu itu anak ada yang rajin sekolah minggu, tapi itu anak masih tukang memaki, nah itu tanda tanya. Anak dong masih tukang bagosip, tukang kasih jengkel orang,
apalagi tukang menyontek, itu berarti dong sekolah minggu belum betul. Dong masih jadi anak-anak gelap, tapi dong harus menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bisa mempengaruhi. Jadi yang garam tuh, yang terang tuh, katong harus bisa melakukan perbuatan baik. Terus garam tuh, katong punya perbuatan baiknya harus berbagi untuk orang lain juga rasakan katong perbuatan baik. Jadi begitu Sekarang Kak Budi mau tanya terakhir, Kak Budi mau tanya di Chelsea. Terang tuh artinya apa? Kalau katong jadi anak terang tuh artinya apa? Artinya anak baik, Kak. Anak baik. Sekarang Kak Budi tanya di Mario. Katong anak yang menjadi garam dunia itu yang kemana? Menjadi garam. Anak yang baik. Anak yang baik terus, anak yang baik itu kan terang. Terus bisa membantu sama-sama. Harus bisa dicontohi oleh orang lain. Ya, jangan katong baik-baik diam-diam, tapi katong baik itu katong terbuka juga untuk yang lain supaya bisa contoh. Seperti itu. Tepuk tangan buat semua untuk firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Iya. Kak Budi mau panggil Kak Budi punya saudara. Dia nama Kalori. Kalau nanti Kak Budi pakai kamera belakang. Mari Kalori cepat sini. Tadi Kalori ada kusu-kusu di Kak Budi. Kalori bilang ini anak-anak yang terang tuh, anak-anak yang bisa apa Kalori? Membawa pengaruh yang baik untuk sesama. Contoh kayak Kalori ada datang bawa kue, sebentar Kak Budi habis mengajar, Kak Budi langsung makan. Kalori ada bawa kue ke Kak Budi. Seperti itu. Bagi dong Kak Budi. Nanti Karoni datang pasti Karoni dapat. Tadi kira Kak Rita juga bikin ini teh kasih Kak Budi. OTW Kak, OTW. Karoni merapat habis ini nih. Ya. OTW. Oke, jadi adik-adik begitu. Jadi ketemu perbuatan baik itu harus berdampak untuk orang lain. Hari ini ketemu sebuah sekolah minggu, adik-adik semua sudah mengikuti sekolah minggu. Ini juga salah satu dampak positif, dampak yang baik. Kak Mahes sebagai guru sekolah minggu, kebetulan Kak Mahes ada HP, Kak Mahes bisa berdampak buat Kak Mahes ada yang nama Eka, akhirnya Eka bisa sekolah minggu. Mario yang mengerti bisa berdampak baik untuk Holly, akhirnya Holly bisa sekolah minggu. Kasih ingat juga Mario pun saudara yang namanya Yosi, akhirnya Yosi juga sekolah minggu. Rehan juga ajak dia pun adik yang namanya Niki, akhirnya sekolah minggu. Begitu juga dengan ketemu semua kakak-kakak guru yang lain. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan dan cerita dari Kak Budi. Jangan lupa minggu depan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di ayat yang ke-16. Agak panjang ya adik-adik, tapi Kak Budi harap pasti adik-adik yang bisa. Matius 5 ayat yang ke-16. Kak Budi minta tolong Rehan baca untuk kita. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 6. Demikian 16. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Ya, ini yang Kak Budi mau kasih sampaikan di penutup. Jadi ini ayat hafalan menjadi ayat hafalan minggu depan. Sekaligus Kak Budi mau bilang kepada ketong bahwa ketika ketong melakukan perbuatan baik, ketong perbuatan baik itu dilakukan hanya untuk Tuhan. Itu ingat. Jangan supaya orang puji ketong, atau jangan supaya ketong makan puji orang tahu, Kak Budi itu baik, Karuni itu baik, Kak Mahes itu baik, atau adik-adik yang lain itu baik. Tidak perlu. Cukup orang memuji Tuhan saja, itu sangat luar biasa. Karena ketong manusia ini punya banyak kekurangan, biar semua perbuatan baik yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji. Makanya tadi ayat hafalan bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketemu perbuatan baik yang kita lakukan akan memuliakan Tuhan. Oke, demikian cerita firman Tuhan dan ayat hafalan hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa ayat hafalan. Oke,
Sekarang kita lanjut. Ya. Ya, kita lanjut ke persembahan. Persembahan nih adik-adik, selama ini mungkin adik-adik mungkin belum kasih persembahan di kakak guru atau belum kasih di gereja. Perlu diingatkan lagi supaya kalau ada yang mau kasih persembahan bisa titip di kakak-kakak guru sekolah minggu. Titip untuk diantar ke bendahara dan nanti akhirnya di store ke gereja. Persembahan berguna untuk pelayanan firman Tuhan, pelayanan di Gereja Galit Kelapa 5. Oke, Ketong akan menyanyi satu lagu persembahan. Siapa mau pilih lagu untuk Ketong? Ayo. Ketong sama-sama menyanyi lagu ini bawa persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bagi adik-adik yang punya beban doa, Kak Budi minta kesempatan di sini. Tadi Kamai sudah firman. Kamoren ada kok, Kamoren? Ya, bisa Kak Budi. Bisa kok? Ya, bisa Kak Budi. Suasana sekitar tenang ya? Ya. Oke, mantap. Ini sudah kelebihannya sekolah minggu online. Ketong di mana saja ketong bisa melakukan kebaktian. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang punya beban doa, silakan sampaikan ke Kamoren. Untuk nanti Kamoren dengar dan Kamoren pimpin ketong dalam doa. Silakan yang punya beban doa kasih mic. Ya? Opa ulang tahun. Oh iya, Opa ulang tahun. Gereja. Iya, iya. Kenapa Chelsea? Holy? Bersyukur tadi Bapak su gereja, Kak. Gereja tadi. Kalau siapa lagi tadi? Kak Mahes, Pak Adeng mungkin. Mario. Bersyukur karena Bapak gereja, Kak. Ya. Kalau Kak Mahes, Pak Adeng apa? Ada beban? Bersyukur Bapak su gereja tadi, Kak. Oh iya. Itu jawaban ini apa? Doa tergapai. Doa tergapai, Kak. Sebelumnya Bapak sakit kan? Sebelumnya ada pergumulan tuh supaya Bapak rajin gereja. Akhirnya puji Tuhan. Oh iya, baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Baik. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian Lingkupiku, Kak Budi. Semua tahu kok lagu Lingkupiku? Lingkupiku. Ada yang tahu kok? Sudah tahu kemarin. Ini lagu apa? Lagu apa, Rehan? Niki. Mampirlah dengar doaku ke kamar. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar
semua lipat tangan, tutup mata. Jangan. Yesus Tuhan. Orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri. Jangan Baik adik-adik sekalian semuanya, mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, adik-adik sekolah minggu PAR, wilayah 1, 2, dan 3, walaupun serta 4, walaupun lewat online, tetapi Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana menjadi garam dan terang. Ya Bapak, biarlah adik-adik menjadi garam dan terang di mana saja berada, menjadi berkat bagi orang tua, sesama, dan terlebih Engkau, ya Tuhan Yesus. Memberkati juga akan adik-adik kami dan pergumulan mereka hari ini, Opa dari Rehan dan Niki yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih Bapak atas 1 tahun yang Kau tambahkan bagi Opa. Biarlah Opa dikaruniakan kekuatan kesehatan, dijauhkan sakit penyakit Tuhan Yesus. Biarlah Opa selalu sehat-sehat selalu dalam masa tuanya Opa Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu, Tuhan berkati selalu Opa ya Bapak. Kami berdoa juga bagi adik dari Kamahais, kami bersyukur hari ini pergumulannya Tuhan selama ini mendoakan Bapak yang harus ke gereja dan hari ini Bapak boleh pergi ke gereja. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu luar biasa bagi Bapak, sehingga Engkau memberikan kesempatan bagi hamba-Mu dan mengetuk pintu hamba-Mu untuk bisa dapat hadir dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu selalu diingatkan oleh Engkau bahwa selalu ada dalam hadirat-Mu di mana saja dan kapan saja ya Tuhan. Memberkati akan hamba-Mu dan tulisan pekerjaan pelayanannya Bapa. Berkati adik-adik kami semua Tuhan yang mendoakan orang tua mereka, Holly, Mario, Yosi, memberkati akan Chelsea, memberkati akan semua anak-anak yang hadir pada ibadah online hari ini. Dalam masa depan cita-cita mereka, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Engkau memberkati dalam pergumulan mereka maupun orang tua mereka dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab ya Bapa. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah online ini, biarlah semua itu kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, terima kasih Kak Moren sudah pimpin ketong dalam doa syafaat. Adik-adik sekalian, ketong ada di penghujung ibadat ketong hari ini. Kamu diajak ketong semua duduk dengan baik. Ketong akan ambil satu pujian. Ada tahu lagu Tuhan Cinta Anak-anak? Tuhan cinta anak-anak. Tahu semua? Tahu kah? Mario tahu, Yosi tahu? Sandi tahu. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan tahu kan? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu buat kami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih. Tuhan
syukur bagimu. Baik, mari kita semua lipat tangan. Ayo Yosi, duduk yang tenang. Mario, Oli, Chelsea, Eka, semua duduk yang tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami anak-anak-Mu yang boleh tergabung dalam sekolah minggu online, bagi anak-anak PAR maupun pelayan PAR yang melayani juga, terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami diberikan kesempatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan pada akhirnya kami boleh menyelenggarakan ibadat ini dari awal dan akan berakhir ini dengan baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk harus bisa menjadi terang, harus bisa menjadi garam, yang artinya kami bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bantu kami ya Tuhan, karena kami sadar sebagai anak-anak, kami punya banyak keterbatasan, kami punya banyak kelemahan. Kami ingin melakukan itu, tapi kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mendampingi kami, membantu kami, memampukan kami, sehingga kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dimanapun kami berada dan kapanpun itu. Kami menyerahkan buat adik-adik semua, biarlah semua yang telah dilakukan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami akan berpisah, Tuhan tuntun kami sehingga kami boleh selalu sehat dan selamat, dan ayat hafalan yang telah diberikan, adik-adik semua boleh hafal. Minggu depan kami berkumpul kembali untuk tergabung dalam sekolah minggu online. Ajak teman-teman kami yang lain, biarlah mereka pun boleh terlibat dalam sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom semua. Shalom semua. Shalom. Shalom semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Chelsea, Holly, Mario, Yosi, ada Rehan, ada Niki, ada Karoni, ada Kakak Marce juga. Terima kasih. Sebuah biskuit. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ada Kamoren juga. Terima kasih banyak. Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati.